Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Melanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ini pertemuan kita yang terakhir ya. Jadi saya selesaikan materinya. Ada beberapa yang perlu kita pelajari hari ini. Jadi diantaranya masih lanjutan yang kemarin, jenis-jenis transformasi yang dilatasi belum ya. Dilatasi, lalu ada matrik transformasi dan komposisi transformasi. Silahkan bisa dibuka buku pendampingnya halaman 61. Oke, yang pertama dilatasi disebut juga dengan perubahan skala. Nah, ini ada suara cicit-cicit, suara anak saya jalan ya. Suara sandal kalau kalian dengar. Oke, apa sih itu dilatasi? Yaitu dilatasi adalah suatu transformasi yang mengkalikan suatu titik dengan pusat dan skala. Disebut juga faktor pengali ya, tertentu. Jika aksen yaitu X aksen Y aksen merupakan bayangan dari titik A, X, Y oleh dilatasi tertentu, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, dilatasi dengan pusat O yaitu 0,0 dan faktor pengalingnya K. Nah, dinyatakan atau disimbolkan seperti itu. D buka kurung O, K. Nah, maka bayangannya yaitu X aksen Y aksennya sama dengan K kali X, K kali Y. Berarti KX sama KY. Gampang sekali. Lalu ketika pusatnya di suatu titik, misalnya A, B dengan faktor pengalinya K. Nah, di situ disimbolkan atau dinyatakan dengan do buka kurung P titiknya A, B, K faktor pengali atau skalanya. Nah, ini agak beda sedikit. Jadi kalau untuk pusatnya di A, B, maka X aksen Y aksennya yakni AB ditambah K kali X min A Y min B. Berarti koordinat X-nya atau X aksennya itu A plus K buka kurung X min A, sedangkan Y aksennya adalah B plus K buka kurung Y min B. Nah, bedanya seperti ini. Oke, sebagai contoh, ini saya satu aja. Tentukan bayangan titik 2,3 oleh dilatasi berpusat di O dengan faktor skalanya 3. Berarti di sini A aksennya yaitu X aksen Y aksen KX KY. Berarti K-nya berapa? Nah, K-nya skalanya ya 3. Berarti 3 kali X-nya 2, bawahnya 3 kali min 3. Nah, seperti ini. Oke, lalu matriks transformasi. Nah, matriks transformasi itu apa? Ya, ini suatu transformasi yang dapat diwakili atau dinyatakan oleh sebuah matrik. Nah, misalkan terdapat A, X, Y dikenai transformasi yang diwakili oleh matrik M, A, B, C, D. Jika A aksen X aksen Y aksennya merupakan bayangan dari titik A, maka A aksennya dapat dinyatakan dengan jadi bayangannya kalau suatu titik dikenai transformasi matrik, berarti matrik itu dikali titiknya. Ya, bayangannya berarti matriksnya matrik transformasi kali titik yang akan ditransformasi. Nah, perkalian matriks seperti bab sebelumnya AX plus BY yang bawahnya CX plus DY. Bisa dipahami ya? Oke, jadi saya ulang, matriks transformasi itu transformasi, nanti matriks transformasinya dikali titik yang akan ditransformasi. Oke, ada beberapa matrik transformasi. Diantara yang pertama adalah matrik refleksi. Di sini ada 4. Yang pertama, kalau cerminnya sumbu sumbu X, nah itu matrik transformasinya adalah 1 0 0 min 1. Nah, hasil bayangannya sama kayak kemarin ketika kita mempelajari refleksi. X-nya tetap X, Y-nya jadi min Y. Itu ketika sumbu X. Lalu ketika sumbu Y, matrik transformasinya bisa kalian cermati sendiri, min 1 0 0 1, tukeran ya, kebalikannya dari sumbu X ya. Lalu ada garis Y sama dengan X, itu 0 1 1 0, bayangannya seperti itu. Lalu Y sama dengan X, berarti kan tukeran ya, X jadi Y jadi X. Lalu garis Y sama dengan min X, matrik transformasinya adalah 0 min 1 min 1 0. Nah, bayangannya koordinat X aksennya min Y dan koordinat Y aksennya min X. Lalu ada yang namanya matrik transformasi untuk rotasi. Nah, di sini bisa kalian lihat matrik rotasinya. Kalau pusatnya di O dengan sudut rotasi alfa, lah sebenarnya ini yang paling menekankan nomor 1 sama nomor 5. Kalau nomor 2, 3, 4 itu cuma menyesuaikan saja sudutnya. Nah,
Nah ini kurang turun ya, ini kalau di laptop nggak seperti ini, kalau di HP ternyata seperti ini ya. Jadi matrik transformasinya adalah cos alfa min sin alfa, sin alfa, cos alfa. Nah itu kalau sudutnya alfa, kalau 90 derajat ya diganti cos 90 derajat min sin 90 derajat lah, isinya itu 0. Nah ini yang kedua ya, 0 min 1, 1, 0. Lalu yang ketiga, nah tuh matriknya seperti ini. Nah ini loncat ini merah-merahnya, sebenarnya nggak seperti ini. Nah sekarang nomor 3, 01 min 10, ini matrik transformasinya. Lalu untuk yang nomor 4, min 1, 0, 0, min 1, itu kalau pusatnya di O 0,0 ya. Lalu kalau pusatnya di A, B gimana? Kalian simak yang nomor terakhir. Nah di situ bedanya apa? Bedanya yaitu pusatnya ditambah matrik transformasinya dikali dengan X min A, Y min B. Bisa kalian cermati. Banyak banget, iya memang banyak ya. Nah nanti soalnya paling sedikit kok transformasi. Oke, setelah itu ada matrik transformasi untuk dilatasi. Lah di sini kan dibedakan jadi dua ya, dilatasi yang pusatnya di O dan pusatnya di suatu titik dengan faktor skalanya sama. Lambangnya seperti ini. Lalu matrik dilatasinya K0, 0K. Nah, ini matrik dilatasinya. Kalau pusatnya di A, B, berarti AB ditambah K kali X min A, Y min B, seperti ini. Oke. Contoh. Nah, dengan menggunakan matrik transformasi, tentukan bayangan dari titik A4, min 6 oleh transformasi dengan garis Y sama dengan X. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini, kalian harus sudah tahu matrik transformasinya. Loh, matrik transformasi Y sama dengan min X apa ya? Nah, jadi di sini X aksen Y aksennya yakni matrik transformasi dari Y sama dengan min X, kita kalikan titik yang akan ditransformasi. Masih ingat garis matrik transformasi garis Y sama dengan min X? Nah, yaitu 0 min 1 min 1 0 dikali titik yang akan ditransformasi adalah 4 sama min 6. Kita kalikan biasa, matriks 0 kali 4 ditambah min 1 kali min 6 dan seterusnya, dijumlahkan hasilnya 6 min 4. Jadi bayangannya seperti ini. Oke. Oke, lanjut ke subbab terakhir. Nah sebenarnya masih ada di LKS atau beberapa, tapi tidak keluar dalam pas. Jadi sampai sini saja, nanti ini keluar dalam pas ya. Komposisi transformasi. Apa sih itu komposisi transformasi? Kalian sudah pernah dengar istilah komposisi fungsi ya sebelumnya. Nah di sini komposisi transformasi, yaitu suatu transformasi yang diikuti oleh transformasi lain. Ya simbolnya bundaran itu loh ya. Ingat ya. Nah jadi misal saya punya titik A, X, Y, dia ditransformasi pertama dia menghasilkan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Ketika dia ditransformasi dua kali, berarti bayangannya adalah A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Itu simbolnya. Skemanya seperti ini. Oke, jadi kalau komposisi transformasi T1 dilanjutkan T2 terhadap titik A, X, Y itu dapat dinyatakan atau disimbolkan dengan, nah, ditulisnya T2 bundaran T1, bukan T1 bundaran T2 ya, karena di sini komposisi fungsi dikerjakan dari belakang dulu. Ya, T1 dilanjutkan T2 itu T2 bundaran T1 kali A X Y. Nah, T2 bundaran T1 itu sama dengan T2 kali T1 kali titik yang akan ditransformasi. Berarti kalau T2 dilanjutkan T1 simbolnya bagaimana? Ya, T1 bundaran T2. Oke, contoh. Diketahui saya punya transformasi pertama matrik itu, transformasi kedua matrik itu, tentukan koordinat bayangan A1, min 3. Hasil transformasi T1 dilanjutkan T2. Berarti simbolnya dulu T1 dilanjutkan T2, penulisannya bagaimana? Ya, T2 bundaran T1 X, Y. Nah, T2 kali T1 kali titik A-nya misal X, Y ya. Saya substitusi, matrik T2 saya ambil, matrik T1 saya ambil. Bu, sama nggak sih T2 kali T1 dan T1 kali T2? Ya berbeda ya. Perkalian matrik A kali B tidak sama dengan B kali A. Oke, kita hitung. Ini saya kalikan yang 2 di depan dulu.
seperti ini, biasa perkalian matrik. Saya tulis lagi dulu supaya memudahkan dalam mencermati. Nah, di sini dapatnya ini. Nah, baru kita kalikan dengan matrik yang di belakangnya. Oke, hasilnya ini. Oke, ini adalah koordinat bayangan hasil ketika menggunakan komposisi fungsi yang tadi ya. Bisa dipahami? Semoga bisa. Kalau nggak paham gimana ya udah nggak apa-apa ya. Oke, kalau sudah silakan untuk memantapkan materinya. Kalian bisa berlatih ini sama ada 4 nomor soal yang harus kalian kerjakan. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa diajukan lewat WA. Sudah ya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.